kesempatan, ambil senjata, tembak. Semua orang Palestina diwajibkan berperang. Kenapa? Apalagi Palestina itu mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya pendirian iskariman au mutu syahidan. Kalau kita hidup, kita harus mulia daripada kita hidup hina di bawah ketiak dan kekuasaan musuh. Lebih baik kita mati syahid. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali dapat meneruskan kajian tazkiyatun nafs kita, dan kita sudah sampai upaya kita, yaitu bagaimana caranya kita itu menutup pintu-pintu masuk setan yang akan menguasai kehidupan kita, sehingga hidup kita jauh dari sifat marah, buruk sangka, suka mengeluh dan lain-lainnya. Nah, pada hari ini kita membahas, kita teruskan kembali kajian kita pada 2 bulan yang lalu, bahwa setan itu benar-benar menangis, bersedih karena mereka tidak akan diizinkan oleh Allah kalau kita itu hidup dengan keimanan. Yang kedua, dengan ketakwaan. Maka korelasinya ayat yang berbunyi, yaitu surat An-Nahl ayat 99 yang berbunyi, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Dalam firman Allah, sungguhnya setan itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Yang kedua, 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang mukmin yang bertawakal kepada Allah. Jadi dengan kekuatan iman kita, yang kedua kekuatan tawakal kita kepada Allah, setan itu tidak akan bisa menggoda kita. Ingat ini. Oleh karena itu, kita perlu menjadi auliaullah atau waliullah. Karena kalau kita buka di dalam surat Yunus ayat 62, coba dibuka, saya buka tafsir ini Pak ya. Siapakah waliullah itu? Kita kan sering mendengar seorang waliullah itu adalah orang yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan fazantuhu biharb. Barang siapa yang memusuhi waliku, orang yang aku sayangi, orang aku cintai, kekasihku, kata Allah dalam hadis qudsi ini, maka aku izinkan semua hambaku untuk memeranginya. Hati-hati Pak. Jadi kalau ada kekuatan, apakah itu munafikin, apakah itu kafirin, musyrikin, dan juga kekuatan-kekuatan mulhidin, ateis, kekuatan orang yang tidak percaya adanya Tuhan, kalau sudah berani memerangi waliullah, maka yang akan dia lawan adalah kekuatan Allah. Di mana tempat waliullah ini? Di tanah yang disucikan oleh Allah, maka Madinah, dan yang ketiga itu adalah Palestina.
Dan ketika negara ini yang tidak bakal dimasuki bahkan oleh Dajjal itu Mekah. Dan yang kedua, ketika Dajjal itu sampai memasuki Palestina, ya kalau sekarang Asqalani itu adalah wilayah Gaza. Kalau Bapak belajar sejarah Islam itu Gaza, ya. Dan Gaza itu adalah dia berada antara Mesir dan Yerusalem. Ini daerah yang memang betul-betul diyakini akan munculnya suatu kekuatan yang kecil yang Allah berikan kekuatan pada mereka untuk bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini, walaupun mereka itu jumlahnya kecil dan mereka terisolir. Maka sekarang ini mengenai tentang hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini banyak menjadi bahan kajian. Mana buktinya? Seorang waliullah itu kalau idromaita ramallah, kalau dia melempar bukan dia, Allah yang melempar. Makanya kalau sekarang ini kita lihat peperangan yang ada di Gaza, Amerika menyatakan 6 jam cukup terlalu lama untuk memberangus kekuatan Gaza itu. Tapi sekarang sudah 34 hari Amerika sudah tidak percaya bahwa kekuatan Zionis itu bisa mengalahkan Hamas. Itu yang pertama, Pak. Apalagi kalau memang benar-benar terjadi bahwa Hamas itu memiliki 600 kilo jalan yang motor bisa lewat di bawah padang pasir dengan kedalaman lebih dari 30 meter. Bom apa yang bisa akan menghancurkan bunker-bunker ini? Dan kota itu di atas puing-puing, karena hampir tiap 3 tahun tuh Israel itu kekuatan Zionis itu membombardir kota itu, Pak. Dibangun biasa-biasa saja. Tetapi mereka bisa membangun persenjataan, bisa mendapatkan suplai dari mana-mana. Kalau bukan pertolongan Allah sangat sulit. Dari mana mereka mendapatkan oksigen? 30 meter di bawah itu dibangun. Dan kekuatan Zionis Israel, Amerika dengan kekuatan teknologinya nggak bisa mendeteksi itu semua. Dan mereka sekarang kebingungan, maka sudah mereka ratakan saja. Saking putus asanya, mereka akan menggunakan bom nuklir. Tapi wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Boleh mereka membuat tipu daya, tapi tipu daya Allah lebih canggih. Ada saja yang membocorkan usaha mereka untuk melemparkan bom nuklir itu. Siapa yang membongkar itu? Bukan kita, tapi orang dalam sendiri. Dan yang kedua, Bapak tahu, mereka sudah menggunakan fosfor putih. Itu Bapak ditembakkan satu sini, 40 kilo itu terbakar oksigen semua. Itu bom kimia yang menjadi alasan Amerika dan sekutunya 18 negara menghancurkan kekuatan Irak. Fosfor putih karena pernah digunakan oleh Saddam Hussein untuk menghantam kekuatan Kurdistan. Sekarang yang memakai mereka. Kalau sekarang ini seluruh dunia Pak, termasuk Amerika, Israel itu sendiri di dalam Zionis, muncul kekuatan yang namanya Yahudi Ortodok yang mengklaim kamilah anak cucu Nabi Daud, kamilah anak cucu Yakub. Demo, mereka pun mengangkat bendera Palestina.
kami lebih suka hidup di bawah kekuasaan negeri Palestina ketimbang Zionis. Karena jauh sebelumnya bangsa Palestina itu sudah berdampingan hidup dengan orang-orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi ketika mereka menghadapi gerakan anti Yahudi di Eropa Tengah, Hungaria, ya, Soviet, Jerman Timur, sampai muncul yang namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl itu adalah seorang tokoh Yahudi militan dari Hungaria, dan mereka itu orang kaya dan orang terpandang, maka dibilang maestro Hungaria itu Theodor Herzl. Dan dia minta kepada Inggris dan Amerika, kalau memang orang Yahudi tidak bisa hidup bersama berdampingan dengan bangsa Eropa, tolong berikan kami negara, biar kami akan eksodus ke negara yang diberikan untuk kami khusus. Kami akan hidup hanya kalangan orang-orang Yahudi sebagaimana orang-orang Eropa. Pertama kali Inggris memberikan di Afrika Selatan ditolak. Mereka tidak mau orang-orang Yahudi. Jadi Inggris, Belanda memfasilitasi, tidak mau. Yang kedua di Afrika Tengah tidak mau. Tapi ketika Inggris menaklukkan Palestina dikala itu, maka mendekati Utsmaniyah, dan Utsmaniyah, otonom Utsman itu mempersilahkan orang Yahudi untuk bisa tinggal. Dan Utsmaniyah tidak tahu kalau udah ada perjanjian Balfour, yang dimana Theodor Herzl itu meminta dan akan memberikan kekayaannya kepada negara mana saja, dan menjadi kebutuhannya akan diberikan dari hasil kekayaannya itu untuk membangun negara, di samping membangun negara Zionis. Nah, upaya orang Yahudi itu membangun negara, itulah dinamakan gerakan Zionis. Sedangkan orang-orang Yahudi yang sudah lama tinggal baik di Mesir, di Madinah, dan begitu pula di Syam yang sekarang menjadi Palestina, tidak setuju adanya negara Yahudi. Karena orang Yahudi sudah terbiasa dan dia memiliki perjanjian hidup bersama, seperti umpamanya negara Madinah, perjanjian Aqabatul Ula, Aqabatul Tsaniyah. Kalau kita baca dalam Siratul Nabawiyah, dan itu diabadikan oleh Al-Mawardi dalam buku As-Sultaniyah dan Ibn Khaldun. Sudah ada orang bisa membaca, ngapain butuh lagi membangun negara di dalam negara. Maka sejak itulah Inggris untuk menghadapi penolakan orang-orang Arab, maka Syam dibagi 4. Golannya ya sudah, silakan Syria menguasainya. Untuk ke arah jalan menuju kota tanah suci itu, maka diberikanlah di gesernya itu untuk Jordania. Kenapa dikasih Jordania? Karena Raja Hasan pun yang tadinya berkuasa menguasai Makkah, Madinah, itu pun diusir oleh kekuatan Yahudi, menjadi perang saudara. Maka dengan dalih pembersihan agama, maka keluarga Abdul Aziz itu menguasainya. Akhirnya Raja Hasan itu dibuang ke Inggris. Gerah juga karena ini memiliki banyak paksi-paksi dan juga keluarga kerajaan yang begitu sudah mendarah daging, didukung oleh Iran, maka meminta agar dikembalikan Makkah, Madinah itu atau Saudi Arabia yang sekarang itu ke dalam kerajaan Hasan. Tapi Inggris
sudah terlanjur nyaman dengan keluarga Wahabiyah. Nah itulah yang sekarang terus selalu ribut. Jadi biar keroknya siapa? Ya Inggris. Akhirnya sekarang keluarga asal itu menguasai Jordania. Sedangkan ke arah tepi baratnya dikasih Mesir, Sinai. Yang dalam perang 72 sebelumnya dari tahun 43 itu dikuasai oleh Inggris, maka Sinai itu perang 72, perang 6 hari itu karena Israel juga sudah terdesak, maka Mesir ditarik dalam perjanjian Camp David dan silakan kamu ambil yang namanya Sinai itu. Bapak kemarin Israel meminta kepada orang-orang Gaza itu agar keluar dari Gaza dan dia ke arah utara untuk masuk ke Mesir, dan Mesir pun menolak, menutup rapat. Bapak tahu kenapa? Karena daerah ini adalah daerah yang memang tempat orang-orang soleh. Ya ketika buktinya sampai sekarang itu sudah 34 hari dan 1473 orang hilang, diperkirakan itu berada di bawah puing-puing bangunan. Setiap hari diketemukan mayat keluarga mereka, nggak ada baunya, wangi. Bahkan yang sudah dibilang busuk pun orang memegangnya. Bahkan orang Indonesia, wartawan Indonesia itu membuat semacam pengakuan, saya lah yang menyentuh mayat-mayat itu, nggak ada baunya. Sedangkan Israel sudah dikasih lemari es, mereka bau kemana-mana mayat itu, karena mereka juga menampung mayat-mayat Hamas ya yang terbunuh, karena takut nanti menjadi itu kompensasi tukaran sandra dan sebagainya, mereka simpan, tapi baunya sudah nggak tahan. Kenapa? Seorang waliullah itu, kata Allah, wala taqul liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Janganlah kamu mengatakan orang yang mati berjihad jalan Allah dan orang-orang yang saleh dan para waliullah itu dia mati, tidak hidup, tidak hidup. Jangankan orang-orang yang mati berjihad. Kemarin gempar Pak, setelah 4 tahun 173 hari Mbah Maimun itu digali kuburnya, dan saya menyaksikan, saya ada di sana. Begitu digali Pak, didapatilah mayat yang masih utuh, cuman kainnya saja sudah lusuh. Semua tangannya, sedekapnya masih berjalan, dan kukunya pun masih memanjang, rambutnya pun masih hidup. Itulah orang saleh. Siapa yang meragukan Mbah Maimun? Orang yang tidak bisa didoktrin, orang yang nggak bisa dijanjikan dengan uang, apa ngomongnya apa adanya. Jangan di sana. Saya punya ya 3 kakek bapak saya. Jadi keluarga itu dikumpulkan karena ada stasiun Cakung Pak, masjid yang baru. Ini udah 113 tahun meninggal, tahun 1880 berapa gitu. Maka keluarga besar ini dikumpulkan semua bahwa kita akan mengangkat, ini namanya Kiai Kostasi. Ya kakek, juga kakek kita dulu. Diangkat pohonnya itu Pak, sudah nggak kepeluk berdua, dirubuhkan, digali pelan-pelan karena mau dibangun masjid utuh. Ustaz, apakah ini dongeng? Tidak. Coba Bapak baca surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi min rabbi. Para waliullah itu kemana dia pergi, di samping ada Raqib dan Atid, maka Allah kirim 2 malaikat yang akan menjaganya.
depan dan belakang. Maka malaikat ini juga akan menjaga mayatnya. Coba bayangkan, Pak. Ini Quran sampai Allah bilang, kalau dia hidup, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau seorang waliullah itu, Allah tidak akan merubah keadaannya kecuali kalau dia mau merubahnya, menjalankannya apa yang dia inginkan. Makanya kalau dia melempar, yang melempar bukan dia tapi Allah. Kalau dia berucap, bukan ucapannya tapi apa yang dia ucapkan itu adalah kehendak Allah. Jadi bukan hanya wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha nabi, tapi semua waliullah itu diberlakukan seperti itu. Apa tandanya bahwa orang itu seorang waliullah? Bapak lihat, ala inna awliya Allahu, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang termasuk waliullah adalah la khaufun, yang hidupnya tidak punya rasa takut dalam menjalankan perintah Allah, tidak takut mati dalam berjihad, tidak takut miskin dalam beramal, bersedekah, berjariah, dan juga tidak takut kehilangan jabatan. Ketika datang perintah Allah, dia jalankan. Apakah manusia mau suka mau tidak, dia jalankan saja. Kalau kita cari manusia yang seperti ini, di mana adanya? Di Palestina, terutama daerah yang tidak mau mereka mengakui adanya negara yang bernama negara Zionis Israel itu. Ya semua orang-orang tiga tempat. Satu yang ada di Gaza, yang dahulu namanya Asqalani, yang kedua di daerah Ibrahimia, yang dimana tempat tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sampai PBB itu melindungi, tidak boleh ada peperangan di Ibrahimia itu. Kenapa? Karena hak warisan Nabi Ibrahim ketika dia pergi ke Mesir, tanah itu dibangun tiga. Ada masjid, ada sinagog, ada gereja. Silakanlah. Sebenarnya banyak contoh-contoh di situ, bisa damai mereka. Dan yang ketiga yaitu Masjid Aqsa, nih Al-Quds. Dan itu PBB bisa melindunginya, tidak boleh ada peperangan di situ, tetapi dilanggar terus oleh Israel karena mereka ingin memindahkan Tel Aviv, kota sucinya, ke arah situ. Tapi apakah anak Palestina, perempuan Palestina, apalagi bapak-bapak, anak-anak muda takut kepada tentara Israel? Enggak. Kadang-kadang main buletan, main pukul-pukulan, hampir tiap hari, gak punya rasa takut mati mereka. Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka akan ditembak? Tahu, tapi gak ada yang takut mati. Oh, saya lihat di sana itu, masya Allah, hidup. Saya setahun paling enggak 2 kali berada di wilayah mereka. Kalau di sana biasanya 20 hari. Karena datang, saya jemput lagi, datang lagi jemaah saya. Karena kalau sudah masuk agak susah. Kalau masuk ini agak susah, Pak. Sana kita main, dia datang ke tempat saudara-saudara kita. Yang kedua, emang orang Palestina sedikit yang berada di wilayah kekuasaan Zionis, banyak, Pak. Cuman mereka itu menjadi pengemis. Kenapa? Mereka nggak boleh bekerja kecuali kalau mereka mau mengambil kayak kita KTP negara Israel. Bapak datang ke Yerusalem, itu pengemis di dunia terbesar ya, memang Palestina. Kenapa? Karena persyaratan mereka bisa bekerja dan mereka bisa bertani, bisa menjadi supir kalau mau mengakui Israel sebagai negara. Jadi itu penjara terbesar. Maka kalau kita datang umpamanya ke Ibrahimia, kita ketemulah imam masjid situ. Di mana kantong
orang-orang yang menolak negara Zionis. Ya, Siti, kita dibawa. Sudah, apa kau serahkan? Uang. Kita serahkan, kalau kita itu lurahnya. Udah bagi-bagi ini semua makan. Belikan makanan itu. Kita masuk komplek Masjid Al-Aqsa, sebelah kiri ada sekolah. Ya, kalau kita lihat sekolah yang dikelola oleh orang-orang Yahudi itu mewahnya luar biasa, tapi mereka panas kepanasan, hujan kehujanan, karena nggak boleh bangun sekolah itu. Mereka sekolah di emper-emper, Pak, di bekas-bekas bangunan tua. Tapi apakah mereka itu mengeluh? Tidak ada yang mengeluh. Maka yang kedua, wala yazanun, walaupun mereka hidup mengais dari bekas-bekas makanan mereka yang datang ke Yerusalem buat beribadah, tapi mereka nggak mengeluh. Kami lebih terhormat seperti ini ketimbang kami menjadi warga negara Israel. Bapak bisa bayangkan dulu, ya kan dulu di Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun, Mbak. Kita sampai nggak tahu mana teman kita, mana musuh kita. Yang lebih galak itu bukan Belanda yang warna kulitnya kemerah-merahan, bukan. Yang paling galak itu Belanda hitam, Pak. Ya, keluarga saya kan pahlawan kayak Nur Ali. Dia menandai orang nih kenil, ini kenil, ini kenil, ini kenil, ini kenil. Kalau Cina jangan tanya lah, emang ATM-nya Belanda, wah gitu. Semua. Jadi ketika saya datang sana, saya membayangkan sulitnya para pejuang kita dulu hidup. Karena mereka dalam pengawasan. Kan ada tuan tanah. Tuan-tuan tanah itu ATM-nya Belanda, Pak. Tuan-tuan tanah punya centeng-centeng. Itu juga apa? Anjingnya Belanda. Memata-matai semua siapa orang yang tidak setuju dengan Belanda ada di sini. Seperti itulah, Pak. Tapi apakah mereka merasa susah? Tidak. Itu memang kata Allah, sesungguhnya orang yang termasuk wali Allah itu orang yang nggak takut mati menghadapi musuh, tidak takut mati menghadapi kelaparan, kemiskinan. Mereka biasa kemana-mana bawa roti kering. Mereka sudah terbiasa, Pak. Coba lihat orang-orang Palestina itu. Kalau kita tuh sering ketemu ngobrol, nangis, Pak. Nggak bisa kita itu tertawa di sana, semua tegang. Karena kita datang ke sekolah, bagaimana mereka itu membagi makanan. Ini susahnya luar biasa. Kita datang lagi ke masjid-masjid yang bersejarah, di mana dulu Bilal tinggal. Yang ada itu tangisan saja. Nah, dia nggak nangis, kita yang mendengar cerita itu nangis. Bayangkan susahnya hidup itu. Untuk hidup sampai malam, dia pun nggak bilang, saya nggak yakin saya hidup sampai malam. Karena kalau ada yang melaporkan bahwa saya inilah anti negara Israel, mungkin saja malam hilang. Kan sekarang beredar tuh, Pak, foto-foto bagaimana tokoh-tokoh militan orang Palestina, perempuan laki-laki diikat, dimasukkan ke dalam lubang yang sudah ditaruh ban, ya kan, dijorogin, ditembak, setelah itu dibakar. Dan itu bukan terjadi sekarang, dan itu sepanjang masa. Karena menurut Yahudi yang berpaham Zionis ini, kita harus habiskan semua orang Palestina ini. Makanya pendapat mengatakan, sudah, jatuhkan saja bom atom di Gaza, biar mati semua mereka. Bapak nggak sudah dengar sekarang. Tapi apakah mereka tidak tahu bahwa mereka itu hidup dalam tekanan dan dalam ancaman kematian? Tahu. Lalu kenapa mereka tidak keluar? Nggak boleh, Pak. Keluar di dalam situasi negara kita mau dikuasai, itu hukumnya adalah murtad. Lari di hari pertempuran, murtad. Kecuali kalau dia itu aki-aki, nenek-nenek, anak-anak, perempuan. Kalau orang macam kita ini, ya berjihad.
Maka kalau Bapak mendengar dan melihat laporan di Tribun itu, jadi yang membawa senjata, yang menghancurkan tank-tank itu bukannya lagi pakaian kayak Hamas, orang kayak Ustadz ya Mustaqim begini, udah tuh ada kesempatan ambil senjata tembak. Semua orang Palestina diwajibkan berperang. Kenapa? Apalagi Palestina itu mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya pendirian iskariman au mutu syahidan. Kalau kita hidup kita harus mulia daripada kita hidup hina di bawah ketiak dan kekuasaan musuh. Lebih baik kita mati syahid. Itu Imam Syafi'i. Oleh karena itu, inilah semboyan hidup seorang wali Allah. Ingat. Lalu siapa yang tidak punya rasa takut mati, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan anak, tidak takut kehilangan harta dalam berjihad? Dan juga kalau mereka kalah, kalau mereka itu mendapatkan ujian yang berat, mereka tidak sedih, tidak pernah mengeluh. Yang ada, kalau Bapak datang, apakah ke Ramela, apakah Bapak datang ke Ibrahimia, apakah datang Bapak ngobrol dengan orang-orang Palestina yang sudah bongkok tua-tua, tanyakan, enakan mana hidup dulu? Bapak merasakan di sebelum tahun dikuasai oleh Zionis dengan sekarang. Dia bilang enakan sekarang. Duh, dan benar karena enakan sekarang. Kenapa? Lima ya Abi. Dia bilang nahnu mutmainna bi izatillah. Kami itu hidup dengan penuh ketenangan dalam menerima nasihat Allah. Kami ibadah lebih khusyuk. Walaupun kami kadang-kadang siang gak ada makanan, baru malam dapat jatah. Semua orang Palestina yang tua dari hasil sumbangan-sumbangan kita itu dijatah. Roti kasih sehari diantarkan orang pakai sepeda. Kalau kita makan roti, cuman rotinya nggak cukup, kok mereka sudah cukup dengan air. Kenapa mereka tidak lari? Banyak yang lari, mereka jual tanahnya. Yang beli hanya Yahudi, karena orang Palestina miskin semua. Kalau mereka jual semua berapapun harganya, harga tanah termahal di dunia ini ya di Palestina. Jadi di sana itu mereka tidak mau menjual tanah, itu jihad, ditekan, dirampas. Kalau bukan wali Allah, pergi, Pak. Maka orang-orang Palestina itu yang meninggalkan Palestina dan dia bukan dalam rangka untuk mencari dana untuk orang-orang yang tertindas, dapat dipastikan pasti imannya kurang baik. Yang imannya baik nggak akan tinggalkan. Walaupun Israel bilang kalian mengungsi ke selatan, nggak ada yang bergerak. Udah mati-mati aja di kebun kita. Mau makan, mau tidak, mau ada listrik, mau tidak, apalagi menghadapi musim dingin begini, tetap mereka pertahankan. Ini Pak, kalau kita seperti itu, udah jalan kemana kita cari jalan hidup kan, ngungsi kayak mereka enggak. Kenapa? Ya kita tahulah kalau mereka menuduh, termasuk di bawah bankernya rumah sakit Indonesia itu juga ada terowongan, nggak ada bangunan, Pak. Ini perang, makanya mereka bombardir semua itu, push rata. Tapi apakah mati semua? Enggak, ada yang sudah bangunannya lagi tidur, dia tuh habis, selamat-selamat aja. Kenapa? Kematian bukan karena bom, tapi takdir. Kalau takdir kematian belum sampai, jangankan hanya ketimah bangunan, peluru itu menembus kepala kita. Kalau kematian itu belum sampai, mati nggak? Nggak. Saya punya keluarga perang di mana bekas negara ini apa Timur, palanya segini kok Pak, Kopassus. Kalau nggak percaya pergi aja ke Seroja, mamang saya masih hidup kok, matanya hilang, kupingnya hilang sini, palanya udah nggak kecetak. Mungkin ada orang PLN dulu dipekerjakan di PLN sini, PLN Bekasi.
Kenapa? Karena kematian itu bukan karena pedang, bukan karena peluru, bukan karena bom, tapi takdir. Kalau takdir belum sampai, mati nggak? Tapi sebaliknya, kalau kematian itu sudah sampai waktunya, walaupun dia tidur di atas kasur yang empuk atau ditaruh di lemari besi yang nggak ada bisa lagi udara masuk, waktunya mati datang, mati juga. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Karena kalau ajal kematian itu datang, nggak ada satupun yang bisa menghindar. Nah, itulah keyakinan waliullah. Maka yang kedua, mereka itu alladzina amanu, yang percaya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali kehendak Allah. Wa kanu yattaqun, bukan hanya sebatas mereka itu beriman, orang yang takwa. Kita tahu surat At-Talaq ayat 2. Kalau kita bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, pasti Allah berikan jalan keluar. Kalau kita punya kesulitan masalah ekonomi, katakanlah orang Palestina sekarang seluruh dunia mengumpulkan dana, termasuk Bekasi pun besok hari Ahad ngumpulin dana. Tuh Ahad besok datang, Pak. Kalau Bapak menyumbang, kemarin saya di sekolah-sekolah Salsabila aja bisa mengumpulkan 78 juta SD, Al-Azhar, ya, semua dana, dan kita kirim. Kalau nggak melalui Mercy untuk rumah sakit, obat-obatan melalui pemerintah. Kemarin juga Jawa Barat, Darut Tauhid, ya, PUI Jawa Barat melalui Jokowi, melalui negara. Nanti pendatang lagi kita sumbang, berikan saja. Kementerian Luar Negeri ada data semua dari seluruh dunia sekarang, Pak. Mungkin kalau besok itu damai, cepat dibangun lagi istana apa yang namanya apartemen itu. Apa bedanya 2016? Ini kuasa Allah. Kenapa? Karena orang itu bertakwa kepada Allah, nggak ada yang sayang, Pak. Saya mengumpulkan dana kemarin di SD, saya pikir paling gede 10 juta, 78 juta insiden sifatnya. Itu kita undang wali murid Salsabila, saya punya sekolah, Pak, SD. Muridnya juga cuma 970. Kita undang semua, apa peran kita dan solidaritas kita pada umat Islam. Kalian hanya mengatakan kasihan orang Palestina, kasihan orang di Gaza, anak-anak gini gitu. Coba wujudkan. Ada yang kasih jam tangan, ada yang kasih anting-anting, ada yang kasih cincin, bahkan cincin kawin boleh kasih, Pak. Nggak sadar mereka. Saya tanya, ini cincin kawin? Enggak, suami saya sudah meninggal, Ustaz. Biarlah ini pemberian suami saya buat mereka. Hebat juga nenek-nenek ini. Buat cucunya dia sumbang. Saya hitung 78 juta 1 jam. Saya pikir saya tanya Al-Azhar, Pak Cecep, berapa dapatnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, 130. Wah, wajar lah, saya bilang. Saya tanya lagi, wali kota berapa? 130, Ustaz. Banyak. Kalau bukan karena orang-orang bertakwa kepada Allah, bukan janji Allah, nggak ada Pak orang nyumbang. Myanmar itu habis-habisan tuh kan. Kita cari dana seret. Tapi untuk Palestina itu orang berebut. Kenapa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena bertakwa kepada Allah. Anak-anak habis zuhur, habis isya semua di masjid ngapal Quran, Pak. Sampai ada metodologi menghafal Quran cara Gaza. Kemarin baru yang biasa datang ke Dewan Dakwah itu rumahnya dibombardir, meninggal. Syarif itu sering datang ke Indonesia mencari dana, kita melalui dia. Pas rumahnya itu yang nggak jauh dari rumah sakit Indonesia dibom, meninggal. Kan kemana-mana tuh fotonya. Mungkin ke masjid ini nggak pernah diajak oleh Pak Suhada, karena itu orang dekat Pak Suhada. Istrinya meninggal, dia meninggal, anaknya 3, cuma 2 yang selamat. Udah begitu keadaannya.
Tapi saya sampaikan wa kanu yattaqun, karena mereka itu bertakwa kepada Allah. Kalau dia kesulitan ekonomi, aku berikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau dia bertakwa kepada Allah, segala sesuatu akan kami jadikan mudah dalam hidupnya itu. Nah, di dalam ayat ini coba dibaca. Lahumul busra fil hayatid dunya. Bagi para wali Allah yang tidak punya rasa takut menghadapi musuh dan juga tidak pernah bersedih ketika mendapatkan ujian, karena mereka itu iman kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa janji Allah tidak akan meleset bagi orang yang bertakwa. Wa kanu yattaqun, mereka bertakwa, maka kehidupan di dunia akan dikabarkan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Wa fil akhirah, kalau dia mati Allah akan masukkan dalam surga dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Allah berjanji, la tabdila li kalimatillah. Janji Allah tidak berlebih-lebihan. Kalau kita baca surat Fatir ayat 4 ayat 6, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Maka untuk menghadapi setan yang kalau kita mau berjihad, yang kalau kita itu mau bersikap adil, yang kalau kita itu mau menjalankan ibadah, bersedekah, berjariah, inna syaitana ya'idukumul faqr. Setan nakut-nakutin, ngapain lu punya uang, lu bantu mereka, lu buat masjid. Kalau lu susah, belum tentu orang-orang itu ingat sama lu. Itu kerjaan setan, Pak. Ya'idukumul faqr. Insya Allah kalau kita seorang waliullah, kita ini menjadi orang yang memang betul beriman kepada Allah dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, itu nggak punya rasa takut dan khawatir, setan nggak bisa. Itu tadi kata Allah, sungguhnya innahu laisa ala ibadi sultan illa manittaba'aka ghawin, kecuali orang yang mengikuti bisikan hai setan. Bagi hambaku yang ikhlas bertakwa kepadaku, kau tidak bisa menggodanya. Makanya jangan tinggalkan sholat berjamaah, jangan tinggalkan silaturahim, jangan tinggalkan sedekah, walaupun nggak besar. Ini ada 3 kotak, 5.000, 5.000. Kalau punya duit 6.000, 2.000, masukin, semua orang masuk masjid pagi-pagi. Karena setiap orang yang akan dilindungi oleh Allah, termasuk tadi janji Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu adalah dia punya ketakwaan kepada Allah. Ini ayat dzalika huwal fawzul adzim. Jadi mencari gelar waliullah itu, ya tadi ini ada jalan yang akan dijanjikan oleh Allah mendapatkan kemenangan. Kita lihat ini dalam tafsirnya. Ini penjelasan Nawawi pun saya jelaskan tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah bersabda, akan datang suatu kaum dari antara manusia-manusia dan suku-suku di antara kaum itu belum pernah tersambung tali persaudaraan. Mereka saling mencintai karena Allah dan berjuang bersama-sama karena Allah. Ini hadis mengenai tentang waliullah akan kumpul. Di mana itu? Yaitu di Asqalani yang sekarang dibilang Gaza. Hadisnya ini, ya. Terutama pada hari kiamat, menjelang hari kiamat akan menyediakan untuk mereka mimbar-mimbar dari cahaya, kemudian Allah menyuruh mereka duduk di atasnya. Pada saat orang-orang dalam keadaan katakan mereka tidak dalam ketakutan, mereka adalah wali-wali Allah yang tidak ketakutan atas mereka, dan mereka tidak pula bersedih walaupun dalam tekanan. Ini sudah terjadi sekarang ini. Maka orang-orang yang akan membela keadilan, kebenaran datang dari mana-mana, bukan hanya dari orang pendukungnya. Ini ingat, Imam Ahmad menyatakan dari riwayat Abu Darda dan dari Nabi SAW dalam hadis qudsi, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Buat para wali Allah itu akan diberikan kabar yang menggembirakan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Ini kata Imam Ahmad.
Beliau lalu bersabda, mimpi yang baik adalah orang mukmin bermimpi dengannya atau diperlihatkan untuknya. Jadi kalau bapak orang yang saleh, kalau bapak mimpi sekarang itu sampai ke Asqalani, ke Gaza, ingin berjihad di sana, itu mimpi seorang waliullah. Kenapa? Karena tidak ada jalan yang paling gampang orang pasti masuk surga, ya mati dalam syahid. Surat Al-Imran 132. Wala in kutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun khairun mimma yajma'un. Saya hanya membuka tafsir Munir fil Aqidati wa Syariat wal Minhaji yang ditulis oleh Syekh Juwaini. Kebetulan dia hidup di Palestina dan terakhir di Saudi Arabia, meninggal. Ini Syekh besar ya. Kita lihat. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan berita gembira adalah berita gembira dari malaikat untuk orang mukmin yang termasuk waliullah tadi, ketika dia dihadirkan ke surga dan diberi ampunan matinya itu. Nah, tadi kita lihat, makanya seorang waliullah ta innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tan'alim malaikatu. Semuanya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, tidak punya rasa takut, tetap kekeh menjalankan perintah Allah. Nah, inilah orang yang selalu didampingi para malaikat dalam hidupnya. Dulu pada waktu umat Islam Afghanistan diserbu oleh beruang merah, banyak keanehan. Kenapa malaikat turunkan? Sekarang pun mulai di Gaza banyak orang yang sering menyaksikan. Kadang-kadang ada pasukan yang nggak dikenal menghalau pasukan Zionis, maka membuat mereka mundur. Nggak aneh. Allah pernah menurunkan malaikat yang perang Badar. Apakah malaikat tidak akan turunkan oleh Allah? Kalau semua orang itu tidak makan makanan yang haram, semua orang sudah bermental, para waliullah, turun malaikat. Itu janji Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 42, ayat 11 tadi. Ini kita lihat lagi. Adapun kegembiraan mereka di akhirat adalah bagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya mereka disusahkan oleh dahsyatnya yang besar waktu hidup di dunia. Makanya Nabi bilang, am hasibtum an tadkhulal jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul mata nasrullah. Apakah kau mengira kau bisa masuk surga? Belum datang ujian seperti yang Allah timpahkan kepada para sahabat Nabi dahulu, sampai datang ke Nabi, ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang kepada kita? Barulah Allah mendatangkan. Kalau sudah tidak ada lagi pertolongan dari manusia, itu pertolongan Allah. Kalau masih ada orang yang bantu kita, datanglah pertolongan Allah melalui orang sekitar kita. Tapi kalau sudah nggak ada lagi manusia membantu, yakinlah umat Islam Palestina pasti akan dibantu oleh Allah. Kalau kita sudah tidak ada, itulah keyakinan bahwa mereka tidak gentar menghadapi embargo. Baru mereka dibuat pagar, yang pagar itu terdiri dari 3, tengah-tengahnya tembok, ya, menghadap ke orang Palestina ini dikasih pagar berduri yang ada listriknya. Dia belakang di pagar lagi. Kalau kita lolos dari pagar yang pertama, masih ada pagar tembok itu 12 meter tingginya, yang begini langsung nggak bisa kita ngapain. Begitu kita lolos dari tembok itu, ada lagi pagar besi yang harus dipotong. Nah, itu hebatnya kemarin terjadi pada tanggal 7. Mereka nggak pernah mengira. Mereka tembus semuanya itu, dan sebelumnya masuklah pasukan Hamas ini untuk membunuh semua pasukan Israel yang menjaga di pos-pos itu. Saya pikir ini pertolongan Allah kita nyata sekarang ini. Adapun kegembiraan mereka di akhirat adalah sebagaimana firman Allah, la yahzunuhul farul akbar wa taqalluhumul malaikatu huwa yawmakum hadza kuntum tu'adun. Janganlah mereka bersedih karena sulitnya menghadapi kehidupan. Suatu ketika Allah akan turunkan malaikat di hari di mana dijanjikan oleh Allah di dalam manusia yang bisa membantu kita. Ini janji Allah. Makanya
Kalau kita sudah menjadi orang bertakwa pada Allah, punya keikhlasan, setan nggak bisa menggoda kita. Saya pikir demikian. Ini sudah, nanti siapakah wali Allah akan saya teruskan yang lain dalam tafsir ini.